Selamat siang, izin memperkenalkan diri. Ternama dia Laila Nurul Indriya, STB 3687, Prodi Bimbingan Kemasyarakatan B. Izin membacakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diubah sebagai berikut. 1. Ketentuan angka 7, angka 8, angka 12, angka 15, dan angka 17 diubah. Di antara angka 15 dan angka 16 disisipkan satu angka, yaitu angka 15A, dan ditambah satu angka, yaitu 18, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri atau suami istri dan anak, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat 3. 4. Orang tua adalah anak dan atau ibu kandung, atau ayah dan atau ibu tiri, atau ayah dan atau ibu angkat. 5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. 6. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. 7. Anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang dalam berinteraksi dalam lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. 8. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual tetapi juga pada bidang lain. 9. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. 10. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar. 11. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianut dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya. 12. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. 13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial atau organisasi kemasyarakatan. 14. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya. 15. Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. 15A. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. 16. Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi. 17. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 18.
Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, dan wali kota, serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan. 2. Ketentuan pasal 6 diubah dan penjelasan pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali. Ketentuan ayat 1 dan ayat 2 diubah diantaranya ayat 1 dan ayat 2 disisipkan satu ayat, yaitu ayat 1a, sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut. 1. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakat. 1a. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain. 2. Selain mendapatkan hak anak, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 1a, anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa, dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapat pendidikan khusus. 4. Ketentuan pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 12, setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. 5. Ketentuan pasal 14 ditambah satu ayat, yaitu ayat 2, dan penjelasan pasal 14 diubah sehingga pasal 14 berbunyi sebagai berikut. 1. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. 2. Dalam hal ini terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Anak tetap berhak a. bertemu orang tua dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya. B. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. C. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya dan memperoleh hak anak lainnya. 6. Ketentuan pasal 15 ditambah satu huruf, ini huruf F, sehingga berbunyi sebagai berikut. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dari a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik, b. pelibatan dalam sengketa bersenjata, c. pelibatan dalam kerusuhan sosial, d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, e. pelibatan dalam peperangan, dan f. kejahatan seksual. 7. Ketentuan pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 20. Negara, pemerintah, pemerintahan daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. 8. Ketentuan mengenai judul bagian kedua pada bab 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Bagian kedua, kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. 9. Ketentuan pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 21. 1. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku dan agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan atau mental. 2. Untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati anak. 3. Untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak. 4. Untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam menyelenggarakan perlindungan anak di daerah. 5. Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten atau kota layak anak. 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten atau kota layak anak sebagaimana dimaksud pada ayat 5
diatur dalam peraturan presiden. 10. Ketentuan pasal 22 diubah dan penjelasan pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak. 11. Ketentuan pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. 2. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. 12. Ketentuan pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. 13. Ketentuan pasal 25 ditambah satu ayat, yaitu ayat 2, sehingga pasal 25 berbunyi sebagai berikut. Ayat pertama, kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. 2. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak. 14. Ketentuan mengenai judul bagian keempat pada bab 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Bagian 4. Kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarga. 15. Ketentuan ayat 1 pasal 26 ditambah satu huruf, yaitu huruf D, dan ayat 2 diubah sehingga pasal 26 berbunyi sebagai berikut. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. 2. Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 16. Ketentuan ayat 4 pasal 27 diubah sehingga pasal 27 berbunyi sebagai berikut. 1. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya. 2. Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam akta kelahiran. 3. Pembuatan akta kelahiran berdasarkan pada surat keterangan dari orang tua yang menyaksikan dan atau yang membantu proses kelahiran. 4. Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang tua yang menemukan dan melengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian. 17. Ketentuan pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. 28 ayat 1. Pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan. 2. Pencatatan kelahiran diselenggarakan paling rendah pada tingkat kelurahan atau desa. 3. Akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan paling lambat 30 hari sejak tanggal terpenuhinya semua persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dikenai biaya. 5. Ketentuan mengenai tata cara dan syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 18. Ketentuan ayat 1 dan ayat 3, ayat 4 dan ayat 5, pasal 33 diubah sebagai berikut. Dalam hal orang tua dan keluarga anak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. 2. Untuk menjadi wakil dari anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui penetapan pengadilan. 3. Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus memiliki kesamaan dengan agama anak yang dianut. 4. Wali sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bertanggung jawab terhadap diri anak dan wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan
untuk kepentingan terbaik bagi anak. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. 19. Di antara pasal 38 dan pasal 39 disisipkan satu pasal, yakni pasal 38A, yang berbunyi sebagai berikut. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dan 38 diatur dengan peraturan pemerintah. 20. Ketentuan ayat 1, ayat 2 dan ayat 5 diubah di antara ayat 2 dan 3 disisipkan satu ayat, yaitu ayat 2A. Dan di antara ayat 4 dan ayat 5 disisipkan satu ayat, yaitu ayat 4A. Sehingga pasal 39 berbunyi sebagai berikut. 1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. 2A. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dicatatkan dalam akta kelahiran dengan tidak menghilangkan identitas awal anak. 3. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. 4. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya akhir. 4A. Dalam hal anak, tidak diketahui asal-usulnya, orang yang akan mengangkat anak tersebut harus menyertakan identitas anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 4. 5. Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat. 21. Ketentuan pasal 41 diubah sebagai berikut. Pemerintah daerah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peningkatan anak. 22. Di antara pasal 41 dan pasal 42 disisipkan satu pasal, yakni pasal 41A, sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 41A. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, 40 dan 41 diatur dengan peraturan pemerintah. 23. Ketentuan ayat 1 pasal 43 diubah sehingga pasal 43 berbunyi sebagai berikut. Ayat 1. Negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya. Ayat 2. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak. 24. Ketentuan pasal 44 diubah sehingga pasal 44 berbunyi sebagai berikut. 1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. 2. Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didukung oleh peran serta masyarakat. Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan. 4. Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada pasal ayat 1 diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu. 5. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 4 disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ayat 2 dan ayat 3 pasal 45 diubah sehingga pasal 45 berbunyi sebagai berikut. 1. Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan. 2. Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memenuhinya. 3. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 26. Di antara pasal 45 dan pasal 46 disisipkan dua pasal, yakni pasal 45A dan pasal 45B, sehingga berbunyi sebagai berikut. 45A.
Setiap orang dilarang melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 45B. Pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak. 2. Dalam menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua harus melaksanakan aktivitas yang melindungi anak. Ketentuan pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Negara, pemerintah daerah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup atau menimbulkan kecacatan. Ketentuan pasal 47 diubah sebagai berikut. 1. Negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuh untuk pihak lain. 2. Pemerintah negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan pengambilan organ tubuh anak atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, jual beli organ dan atau jaringan tubuh anak, penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak. 29. Ketentuan pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak. Ketentuan pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Negara, pemerintah daerah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. 31. Ketentuan pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Anak penyandang disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif atau pendidikan khusus. Ketentuan pasal 53 diubah sebagai berikut. 1. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil. 2. Pertanggungjawaban pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif. Ketentuan pasal 54 diubah dan ditambahkan penjelasan ayat 1 sehingga berbunyi sebagai berikut. Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, sehingga pendidikan sesama peserta didik dan atau pihak lain. 2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidikan, aparat pemerintah atau masyarakat. 34. Ketentuan pasal 55 diubah sehingga pasal 55 berbunyi sebagai berikut. 1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, rehabilitasi sosial anak terlantar baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga. Penyelenggaraan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan oleh lembaga masyarakatan. 3. Untuk menyelenggarakan pemerintahan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait. 4. Dalam hal penyelenggaraan, pemeliharaan, dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, pengawasan dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Ketentuan pasal 56 diubah sebagai berikut. 1. Pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak agar anak mendapat berpartisipasi, bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya, bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak, bebas berserikat dan berkumpul, bebas beristirahat, bermain, berrekreasi, dan berkarya sesuai seni budaya, memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan. 2. Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikembangkan dan disesuaikan dengan usia anak, tingkat kemampuan anak, dan lingkungan agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak. Ketentuan ayat 2 pasal 58 diubah sebagai berikut. Pemerintah dan pemerintah daerah atau lembaga yang
diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ketentuan pasal 59 diubah sebagai berikut. 1. Pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. 2. Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada anak dalam situasi darurat yang berhadapan dengan hukum, kelompok minoritas yang terisolasi, yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat aditif lainnya, yang menjadi korban pornografi dengan HIV AIDS, korban penculikan, korban kekerasan, kejahatan seksual, jaringan terorisme, penyandang disabilitas, perlakuan salah dalam penelantaran, anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya. Di antara pasal 59 dan 60 disisipkan satu pasal, yaitu 59A. Penanganan yang cepat termasuk pengobatan dan atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. Ketentuan pasal 60 diubah sebagai berikut. Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 2 huruf A terdiri atas anak yang menjadi pengungsi, korban kerusuhan, korban bencana alam dalam situasi konflik bersenjata. Ketentuan pasal 63 dihapus. 64 berbunyi sebagai berikut. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 2 huruf B dilakukan melalui A. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. B. Pemisahan dari orang dewasa. C. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif. D. Pemberlakuan kegiatan reaksional. E. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan martabat dan derajatnya. F. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati atau pidana seumur hidup. G. Penghindaran dari penangkapan, penahanan, atau penjara kecuali upaya terakhir dalam waktu yang paling singkat. Ketentuan pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 2 huruf C dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agama sendiri, dan menggunakan bahasa sendiri. Ketentuan pasal 67 diubah sebagai berikut. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat aditif lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 59 ayat 2 huruf E. Ketentuan pasal 69 diubah sebagai berikut. Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan atau psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 2 huruf I. Di antara bab 9 dan bab 10 disisipkan satu bab, yaitu bab 9A. Berbunyi di antara pasal 71D 72 disisipkan satu pasal, yaitu 71E. Ketentuan pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak baik secara perseorangan maupun kelompok. Ketentuan pasal 73 diubah sebagai berikut. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan pasal 76 diubah sebagai berikut. Komisi Perlindungan Anak bertugas melakukan pengawasan, memberikan masukan dan usulan, mengumpulkan data, menerima dan melakukan penelaahan, melakukan mediasi atas sengketa, melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk, memberikan laporan kepada pihak berwajib. Bab 11A. Larangan.
Di antara pasal 76, 77 disisipkan 10 pasal, yaitu pasal 76A, 76B, C, D, E, F, G, H, I, J yang berbunyi sebagai berikut. Setiap orang dilarang melakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian secara material maupun moral sehingga menghambat fungsi sosial anak. Ketentuan pasal 77 diubah sebagai berikut. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Di antara pasal 91 dan 92 disisipkan satu pasal, yaitu 91A, yang berbunyi Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tetap menjalankan tugas berdasarkan ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 2 undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundang-undangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundang-undangan UU ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Amir Syamsuddin. Sekian pembacaan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dari saya. Terima kasih.